Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Wenda W. Kristianto, ya, dalam sesi ketiga perilaku organisasi, ya, di mana saat ini kita akan membahas tentang sikap dan kepuasan kerja. Oke, nah, yang pertama kita akan membahas tentang sikap. Ya, apa itu sikap? Ya, jadi sikap itu adalah sebuah statement evaluatif, ya, atau istilahnya ini ya, persepsi, tentang sebuah objek, orang ataupun sebuah, kejadian atau event ya, itu adalah sikap, ya. Nah, sikap itu punya 3 komponen, yang pertama adalah kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga adalah behavioral ya. Kognitif ini terkait dengan ini ya, opini ya, terkait dengan pemikiran kita, afektif ini kaitannya dengan sikap ya, emosional ya, dan behavioral ini kaitannya dengan tingkah laku ya, seperti itu. Nah ini contohnya seperti ini ya, di sini jadi ini saling saling berhubungan ya teman-teman, saling berhubungan. Jadi misalkan anggap aja ini kita contohkan sikap yang negatif gitu ya, contohnya seperti ini. Ya jadi eee apa, untuk kognitifnya atau evaluasinya seperti ini contohnya. Jadi, supervisor memberikan, ini ya, promosi kepada rekan kerja kita dan, padahal dia melakukan pekerjaan ini tidak lebih baik daripada kita dan kita berpikir bahwa supervisor kita melakukan sesuatu yang tidak fair. Nah, akhirnya apa yang jadi afektif kita menjadi, nggak suka ya dengan supervisor kita karena itu tadi ya, merasa unfair tadi ya, kognitifnya unfair sehingga, emosional kita nggak suka. Ya akhirnya, behavioral-nya atau tindakan kita ya atau action-nya itu akhirnya, bisa kita akhirnya kecewa, akhirnya mencari pekerjaan yang lain atau, eee, komplain ya komplain tentang, tindakan supervisor kita kepada orang lain. Nah ini, akhirnya menyebabkan, apa namanya, tindakan negatif seperti itu. Jadi ada kognitif, ada afektif, dan ada behavioral, seperti itu. Ya itu komponen dari, sikap. Ya. Nah, kemudian, kita akan membahas tentang hubungannya, sikap dan, perilaku, ya. Nah, ini ada yang namanya cognitive dissonance. Cognitive dissonance itu ini ya, ketidaksinkronan ya antara sikap dan, perilaku. Dan ini sering kita terjadi ya, misalkan seperti ini, kita di sebuah pekerjaan ya, tiba-tiba kita mendapatkan pekerjaan yang, berat gitu ya, yang berat. Nah, itu biasanya kita mengalami namanya cognitive dissonance ya, di mana, kita selaku karyawan itu sebenarnya juga harus nurut kepada pimpinan ya, tapi, ternyata pekerjaan yang dibebankan kepada kita itu berat ya, akhirnya seperti itu. Nah, ini ya, itu ada dissonance di situ ya, ada ketidaksinkronan ya di situ antara, sikap dan perilaku yang harus kita lakukan ya, seperti itu ya. Nah itu. Nah, ada ini ya, ada sedikit statement yang menyatakan bahwa, kalaupun misalkan kita mendapatkan sebuah, pekerjaan yang berat ya, tapi ternyata di situ kita ada reward lebih dari situ, misalkan ada lembur apa lah itu dapat mengurangi cognitive dissonance kita, seperti itu. Ya itu gambaran dari cognitive, dissonance, ya. Kemudian ini adalah, selanjutnya kita akan membahas tentang job attitude atau sikap dalam pekerjaan, ya. Nah, jadi ini ada beberapa ini ya, ada beberapa level kaitannya dengan job satisfaction dan job involvement. Ya, yang pertama adalah job satisfaction ya. Job satisfaction ini katanya dengan, ini ya, perasaan positif kita dalam, ini, dalam sebuah pekerjaan ya. Intinya kita, istilahnya puas ya, puas dengan pekerjaan yang, sedang kita jalankan, ya. Kemudian job involvement. Nah, job involvement ini lebih lebih tinggi daripada job satisfaction karena di involvement ini kita merasa, pekerjaan kita itu mempunyai dampak, kepada ini ya, kepada, apa namanya, orang lain, kepada, perusahaan kita. Nah, seperti itu, ya. Kemudian ada psychological empowerment. Nah, psychological empowerment ini kita memiliki jadi lebih tinggi lagi ininya, levelnya ya, dibandingkan job involvement. Di mana psychological empowerment ini di mana, apa namanya ini, karyawan itu memiliki kepercayaan ya bahwa, apa yang dia lakukan itu memiliki makna dan bermakna sekali untuk ini ya, untuk,
apa namanya, perusahaannya, ya seperti itu. Nah, kemudian di atasnya lagi ada namanya organizational commitment, ya di mana levelnya ini lebih tinggi lagi. Jadi, dia ikut, ini ya, istilahnya tidak sekedar bekerja, ya tidak hanya sekedar puas, tapi dia juga turut, bagaimana, caranya dia itu bisa berkontribusi lebih sehingga dia tetap berharap menjadi, anggota, ya tetap menjadi bagian dari organisasi tersebut, menjadi bagian untuk mengembangkan organisasi tersebut. Itu namanya organizational commitment, ya. Kemudian, nah ini yang lebih tinggi lagi yaitu perceived organization support ya, di mana ini, jadi dia itu merasa dihargai oleh perusahaannya. Nah, seperti itu ya. Jadi dia itu istilahnya merasa dihargai, merasa disupport dan dia itu ini, contohnya aja misalkan ketika, apa namanya, dia memiliki, ini ya, memiliki apa namanya, sebuah prestasi itu diapresiasi oleh, perusahaan ataupun ketika dia, sakit itu ada apa namanya, ditanggung oleh, perusahaan atau dibayarkan asuransinya oleh perusahaan. Nah, seperti itu namanya, prinsip organization support. Jadi itu perasaan bahwa, eee, apa namanya, perusahaan itu sangat, men-support ya karirnya dia, ya atau men-support dirinya selama dalam bekerja. Ya, dan yang terakhir ini adalah employee engagement ya kaitannya dengan, jadi dia itu ini sangat puas ya dalam arti dia itu ketika bekerja itu sangat antusias dan ini, arahnya sudah masuk ke passion ini ya. Jadi, dia ini memang passion karena memang dia sangat puas sekali di situ akhirnya dia, apa namanya, sangat antusias untuk bekerja di, perusahaan tersebut. Nah ini harapannya, apa namanya, sebuah organisasi itu, karyawan ataupun orang yang berkecimpung di dalamnya itu memiliki employee engagement yang tinggi. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana, kita mengukur sebuah, ini ya, kepuasan dalam bekerja ya. Nah, ini ada 2 pendekatannya ya, ada single global rating, ada summation, job facet. Kalau single global rating itu cuma ada 1 pertanyaan aja. Jadi biasanya kan, "Apakah Anda puas bekerja di sini?" Jawabannya mungkin, ada ratingnya ya 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 penilaian tadi pilih yang mana, 4, 3, atau 5 atau bagaimana itu nanti kita bisa mengukur. Tapi itu secara global saja, itu biasanya hanya satu pernyataan. Nah, kalau memang, ingin mengukur yang lebih rinci lagi, lah itu bisa menggunakan yang the summation of job facet. Jadi ini menilai dari tidak hanya sekedar apakah puas atau tidak bekerja di sini, tapi mungkin dari satu, dirinci lagi dari pimpinannya bagaimana, kemudian dari gaji bagaimana, kemudian dari, load pekerjaan bagaimana, nah itu lebih rinci lagi. Nah ini seperti ini ya, contohnya seperti ini ya. Jadi, dari pekerjaannya, dari gaji, kemudian dari sistem promosi yang ada di perusahaan, dari supervisi perusahaan bagaimana, kemudian rekan kerja dan ini rata-rata keseluruhan. Jadi, lebih rinci lagi yang summation of job facet ya, seperti itu. Ya, jadi bedanya itu, kalau single ya hanya sekedar apakah kamu puas saja, puas atau tidak bekerja di sini, tapi kalau summation ini, bisa ini contohnya seperti ini ya, dan ini bisa lebih detail lagi. Nah, seperti itu, ya. Dan ini penting ya bagi, manajer ya atau bagi pemilik perusahaan untuk mengetahui apakah, sejauh mana karyawannya itu merasa puas ya, dan itu penting ya. Oke. Nah, ini ya, jadi apa sih yang menyebabkan, ini ya, apa namanya, karyawan itu atau orang itu yang terlibat dalam sebuah organisasi itu merasa puas dengan pekerjaannya. Yang pertama adalah job condition ya, kondisi di pekerjaannya itu bagaimana ya. Jadi entah itu kaitannya dengan lingkungan kerja, teman kerja, ataupun, pekerjaannya itu sendiri ya, personality. Lah ini yang penting ya, ini terkait dengan dirinya sendiri. Ya, terkait dengan dirinya sendiri. Ini penting ya, jadi, di personality ini juga mempengaruhi ya bahwa, apa namanya, misalkan mood kita ya kaitannya dengan, perasaan kita ketika bekerja. Lah ini juga, sangat mempengaruhi. Kemudian gaji, ya ini biasanya ya yang utama itu di sini ya, kaitannya dengan gaji ya, itu. Kemudian yang keempat adalah adanya CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, karyawan itu mungkin merasa senang juga kalau perusahaannya itu juga bisa memberikan ini ya, apa namanya, sebuah kayak macam bantuan sosial seperti atau memberikan support kepada kegiatan-kegiatan sosial sehingga mereka juga merasa senang bekerja di situ, bahwa dia bekerja tidak hanya sekedar mencari keuntungan untuk perusahaan, tapi juga untuk,
membantu, orang-orang yang membutuhkan, misalkan seperti itu, ya. Nah, dampak positifnya ya kaitannya dengan, kepuasan kerja, yang pertama adalah job performance tentu ya. Jadi kalau misalkan karyawan itu, apa namanya, puas dengan ininya, dengan pekerjaannya dia, itu pasti akan, meningkat, karena job performance-nya dia meningkat otomatis, organizational organizational performance-nya juga akan meningkat. Itu pasti sangat menguntungkan perusahaan. Yang selanjutnya adalah organizational citizenship behavior atau biasanya disebut OCB. OCB itu intinya, dia itu memiliki, ini ya, rasa memiliki ya. Jadi dia itu juga ikut merasakan bahwa dia itu juga memiliki organisasi tersebut sehingga dia juga bertindak bagaimana baiknya untuk perusahaan tersebut, ya seperti itu. Jadi semisal, kita waktu pulang bekerja gitu kan, itu kita ikut, apa namanya, karena ini merasa, kita bagian dari perusahaan ini ya, itu AC dimatikan, kemudian apa namanya, lampu dimatikan untuk menghemat, ini ya, cost-nya listriknya perusahaan biar nggak terlalu banyak, apa namanya, kalau misalkan nggak digunakan kan sebaiknya dimatikan. Nah, seperti itu untuk menghemat biaya listrik dari perusahaan. Seperti itu. Ya, itu namanya contoh dari OCB. Kemudian otomatis kalau kita job performanya tinggi, otomatis customer, itu juga puas ya, tentunya seperti itu dan, kita juga memiliki kepuasan terhadap hidup kita, ya seperti itu. Jadi ini mempengaruhi semua teman-teman, itu. Ya, jadi life satisfaction ini salah salah satunya ya diperoleh dari job satisfaction itu, ya, jadi seperti itu, ya. Oke, kemudian nah, sekarang kita bahas yang negatif ya. Jadi kalau misalkan, tadi yang kita bahas yang positif-positif aja, apakah ada yang ini, dia nggak puas dengan pekerjaannya? Ada. Ya, jadi, ada apa namanya, selain yang positif juga ada yang negatif ya. Contohnya apa? Nah ini ya, jadi misalkan dia kecewa ya, kecewa dengan, perusahaan tempat dia bekerja atau organisasi dia berkecimpung gitu ya. Apa yang dilakukan itu ada 4 biasanya ya. Itu jadi, exit dia keluar, ya, jadi dia keluar dari perusahaan tersebut, kemudian dia voice itu dia itu menyampaikan pendapatnya ya, istilahnya mengkritisi manajemen atau apa ya, kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga itu dia berusaha tetap bertahan, dengan keadaan yang ada, kayak gitu kan ya. Nah itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah neglect. Neglect itu jadi dia itu membiarkan hal-hal negatif terjadi di perusahaannya. Dia sudah abai dia, sudah abai terhadap perusahaan, nggak peduli lagi. Yang exit dan neglect ini, dampak yang merusak ya, kalau boleh saya bilang itu merusak perusahaan. Tapi kalau yang voice dan loyalty ini masih masih, memberikan dampak positif. Misalkan kayak voice ya, jadi memberikan masukan atau memberikan saran kepada, pimpinan atau bagaimana. Nah, itu kan masih, bisa memberikan ini ya, saran dan, loyalty ini masih dia tuh berusaha bertahan untuk membantu perusahaan itu ya dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, seperti itu. Ini masih yang voice dan loyalty ini, sifatnya negatif respons tapi, masih memiliki sisi positif. Nah, seperti dibandingkan exit dan neglect, seperti itu, ya. Nah, kemudian ada lagi ya, dampaknya namanya, ini lawannya dari OCB ya, namanya CWB, Counter Productive Work Behavior ya. Tuh, jadi dia melakukan mungkin ini ya, abuse ya, abuse itu semacam mungkin tindakan vandalisme ya seperti itu ya, melakukan hal-hal yang ini ya, kecurangan-kecurangan seperti itu ya. Nah, itu kemudian mencuri, kemudian melakukan ini ya, kayak, apa namanya, undue socializing itu misalkan, melakukan sebuah, apa namanya, kumpul-kumpul tapi yang, tujuannya adalah negatif untuk misalkan, eee, mohon maaf misalkan untuk melakukan demo, tapi demo yang tidak ini, ya seperti itu ya. Kemudian menggosip ya, kemudian sering absen dan, sering terlambat bekerja karena memang dia sudah mungkin ogah-ogahan ya, seperti itu. Nah ini sedikit dampaknya yang negatif itu seperti itu, ya teman-teman, ya. Nah, dari apa yang kita bahas tadi kaitannya dengan, kepuasan kerja dan sikap, ya intinya, manajer dari sebuah perusahaan ataupun, pengurus dari sebuah organisasi itu harus ini ya, harus, apa namanya, memahami kaitannya dengan sikap dari, karyawan atau anggota organisasi yang dia pimpin ya. Karena apa? Karena sikap dari karyawan atau anggota organisasi yang dia pimpin itu sangat ini ya, sangat mempengaruhi,
ini sangat mempengaruhi, kinerja dari perusahaan ataupun sebuah organisasi dan itu bisa ini, apa namanya, menimbulkan, masalah ya kalau misalkan tadi yang negatif-negatif tadi ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi, di sini, yang perlu saya sampaikan adalah kaitannya dengan sikap ini kita harus aware ya dengan sikap yang kita ini. Jadi kita dalam memimpin sebuah perusahaan itu jangan sekedar mementingkan, apa namanya, kepentingan perusahaan, tapi juga kita harus memperhatikan bagaimana sikap, eee, dan perilaku dari, karyawan ataupun, anggota organisasi yang kita pimpin, seperti itu, ya. Oke, untuk, referensi lengkapnya seperti biasa teman-teman bisa baca bukunya dari Stephen Robin dan Robert Kleiner ya, untuk, apa namanya, informasi lebih lengkap lagi, ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.